Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Wow, senang sekali ya. Kabar baik pasti ada di dalam diri anak-anak SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi bersama Pak Hamdan di sebentar. Kok Pak Hamdan merasa ada yang membingungkan ya? Kita coba lagi ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Dengar nggak sih? Dengar suara juga nggak sih? Di samping. Sebentar. Ya udahlah, kita tutup dulu anak-anak karena ada yang menirukan. Kita takutnya ada apa-apa, kita lanjutkan nanti ya. Nah, anak-anak sudah kembali bersama Pak Hamdan di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Seperti biasa ada di podcast Hamdan Senang-Senang ya, kalau kalian ingat podcast Pak Hamdan. Kali ini berbeda, Pak Hamdan mencoba untuk menyapa kalian, menyambangi kalian di rumah semuanya menggunakan video melihat wajah Pak Hamdan. Nah, bagaimana ya? Semangat pagi pastinya, kemudian kabar baik, kemudian apa ya? Ya, suasana hati juga baik kan pasti ya. Iya anak-anak, di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini ada hubungannya dengan peristiwa tadi atau ilustrasi yang sudah kalian lihat tadi. Tadi kan Pak Hamdan mengatakan apa ya? Bukan mengatakannya, tapi berbicara gitu kan. Ada yang menirukan. Kemudian gerakan Pak Hamdan pun ada yang menirukan, sama persis anak-anak. Nah, kira-kira kalau dengan ilustrasi yang sudah Pak Hamdan berikan tadi, apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang terlintas di pikiran kalian? Pastinya bukan hanya memikirkan Pak Hamdan kan ya. Tapi pasti ada pikiran yang lain, adalah tentang sebuah fenomena atau sebuah kejadian anak-anak. Sebenarnya tidak jauh dari diri kita. Dan kalian pun pasti pernah merasakan mungkin, atau pernah mengalami, atau mungkin pernah menemukan di dalam hidup kalian. Benar banget, anak ganteng, anak cantik semuanya ya. Yang kita lihat tadi, yang kita saksikan tadi adalah sebuah fenomena sosial, yakni plagiarisme atau plagiat gitu kan. Dan sebenarnya plagiat atau plagiarisme itu apa sih gitu kan? Dan bagaimana ya? Dan kenapa ya gitu kan? Mengapa dan bagaimana plagiarisme bisa ada dan juga bisa timbul di dalam sebuah diri seseorang anak-anak. Nah, untuk dapat mengetahui tersebut, di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang hal itu. Kita bisa mendalami, kita bisa lebih dekat dengan sebuah fenomena dengan membaca dan juga menyusun sebuah teks anak-anak. Teks apakah itu? Bener banget, 100 untuk kalian ya. Ya, ini adalah teks eksplanasi. Teks, kita ulang ya, teks eksplanasi. Ya, di teks eksplanasi anak-anak, setelah kemarin kalian sudah mempelajari tentang teks prosedur. Selanjutnya kita akan belajar tentang sebuah teks eksplanasi. Ya, di teks eksplanasi, sebelum kita bisa membahas sebuah fenomena, kita membahas tentang plagiarisme di dalam sebuah teks eksplanasi. Kita harus tahu dulu, kita harus dekat dulu, kenal dulu anak-anak ya. Karena kalau kita ingin lebih tahu, kita harus kenal kan ya. Ya, kita harus kenal dengan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Gitu kan. Ada kata kunci yang sangat cetak, sangat jelas, dan juga mempermudah kalian untuk mengingat apa itu teks eksplanasi. Ada kata explain di dalam penamaan tersebut. Explain kalau dalam bahasa Inggris adalah menjelaskan. Nah, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi eksplanasi atau menjelaskan. Seperti pengertiannya, berarti bisa dikatakan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya
sebuah fenomena. Ingat, teks yang menjelaskan sebuah fenomena. Fenomena apa? Gitu kan? Fenomena apa? Aduh, fenomena pasti gunung meletus, kemudian tsunami, kemudian ada juga terjadinya pelangi, gitu kan? Pasti seperti itu. Fenomena pasti di benak kalian adalah fenomena alam, gitu. Tapi bisa juga ada fenomena budaya, fenomena sosial, fenomena alam. Seperti halnya plagiarisme adalah fenomena sosial. Benar sekali. Nah, anak-anak, di dalam sebuah teks eksplanasi pasti ada yang namanya struktur untuk menjelaskan dan untuk mengetahui. Pada hakikatnya sebenarnya teks eksplanasi ini untuk menjawab dua pertanyaan besar, yakni apa dan bagaimana. Nah, di dalam teks eksplanasi itu untuk menjelaskan dan penjelasan tersebut bisa menjawab pertanyaan apa dan bagaimana. Kita lihat, untuk menjawab pertanyaan apa, di dalam struktur eksplanasi ada 3 struktur, yakni identifikasi fenomena, deret penjelas, dan penegasan ulang. Kita ulangi sekali lagi, ada yang namanya identifikasi fenomena, deret penjelas, dan penegasan ulang. Kita bahas satu persatu ya, kita diganti satu persatu tentang teks eksplanasi melalui struktur yang dimiliki. Yang pertama, yakni identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena adalah untuk menjawab pertanyaan apa? Identifikasi fenomena untuk menjawab pertanyaan apa? Coba kita buka bersama-sama teks mengenai plagiarisme yang ada di modul kalian, anak-anak. Kalau kita melihat yang namanya identifikasi fenomena itu pasti berada di awal teks. Itu bisa pertanyaan apa? Maka dalam struktur tersebut atau di dalam identifikasi fenomena ada yang namanya definisi sebuah peristiwa. Apa itu plagiarisme? Misalnya seperti itu, ditandai dengan sebuah definisi, menjelaskan dengan detail, memperkenalkan fenomena budaya, fenomena sosial, fenomena alam apa yang akan kita bahas dan pengertiannya itu seperti apa. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan apa melalui identifikasi fenomena, kita lebih dalam lagi untuk menjawab pertanyaan yang penting, yakni bagaimana. Nah, di pertanyaan bagaimana bisa dijawab melalui deret penjelas. Di dalam penjelas ini adalah inti, jadi menjelaskan bagaimana proses terjadinya sebuah fenomena. Misal plagiarisme, berarti kita harus bisa mengetahui bagaimana proses terjadinya plagiarisme. Ya. Di dalam deret penjelas ini, karena untuk menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana, berarti ada kata kunci yang bisa kalian gunakan, jadi bersifat kausalitas atau sebab akibat. Nah, sebab akibat sesuatu, ada faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya suatu hal, dan sesuatu hal bisa terjadi karena disebabkan oleh faktor sesuatu. Bingung ya? Gini, ada fenomena terjadi karena disebabkan oleh faktor, dan faktor ini menyebabkan fenomena itu terjadi. Jadi ada sebab akibat, ada kesinambungan anak-anak, kemudian dijelaskan. Nah, bisa kalian lihat di teks eksplanasi yang ada di modul kalian. Setelah menjawab pertanyaan apa dan bagaimana, kita bisa menegaskan ulang. Menegaskan ulang ini tujuannya untuk memberitahu kembali, untuk menegaskan kembali, untuk memantapkan pembaca agar kita tahu sebenarnya apa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Seperti itu. Ya, itulah struktur teks eksplanasi anak-anak. Kita bisa menjawab apa dan bagaimana tentang sebuah fenomena. Jadi teks eksplanasi itu menjelaskan sebuah fenomena, menjelaskan proses terjadinya dengan apa dan bagaimana. Itu anak-anak kata kuncinya. Masih semangat semuanya? Keren, good, bagus sekali anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui fenomena sosial tentang plagiarisme, hari ini kita sudah bisa menjelaskan bahwa lebih dalam lagi
teks eksplanasi itu untuk mengetahui sebuah fenomena. Setelah kita tahu fenomena tersebut atau mengetahui plagiarisme anak-anak, tujuannya yang paling dasar adalah kita bisa menghindari fenomena tersebut. Ya, kita bisa menghindari tindak plagiarisme. Karena plagiat atau plagiarisme adalah sebuah tindakan kriminal anak-anak. Sebuah tindakan kriminal, ya. Dan kita tidak mau dicap sebagai penjahat intelektualitas, sobat sehat. Ingin cerdas, mari kita manfaatkan tangan, otak, bibir, dan semua anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk membahas mengenai aspek kebahasaan dalam teks eksplanasi. Pak Amdan pamit ya. Tidak. Jangan lupa tetap semangat anak-anak, semangat. Merdeka semuanya, tetap semangat. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Ya, seperti itu anak-anak. Terima kasih, tetap bahagia, jaga suasana hati kalian, jaga mood semuanya, dan tetaplah menjadi anak-anak SMA Unggulan Jati Arsa yang bahagia, bersyukur, soleh, solehah, cantik, dan ganteng semuanya. Terima kasih, Pak Amdan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. 11 menit anak.